kita punya pakem ya, bahwa cybercrime atau cyber attack itu source-nya ada 3 ya, PPT lah. Yang pertama people, yang kedua proses, yang ketiga teknologi. Oke, kita ngomongin P yang pertama dulu, bagaimana people. Tentunya kita harus banyak sekarang ragamnya kan cyber attack ini, ada yang dari malware dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita benahi adalah yang pertama orang dulu nih, peoples nih. Peoples itu biasanya sumbernya itu 65% itu dari gara-gara people. Baru kemudian proses dan teknologi itu sekitar 38%. Nah, yang paling banyak people, jadi people itu harus diedukasi benar, harus tahu bagaimana cara menggunakannya, menggunakan device, smartphone gitu ya. Karena semakin terbuka smartphone, semakin banyak juga kemungkinan attack ada. Semakin banyak program-program yang tidak bertuan diinstal gitu ya, itu juga akan memperbanyak potensi juga adanya cyber attack. Jadi yang pertama edukasi, dan edukasi itu tentunya perlu pemahaman, perlu waktu, perlu resource, dan juga perlu kerjasama ekosistem tadi yang bisa mengedukasi secara biasanya kan word of mouth gitu ya, dari teman ke teman itu akan lebih efektif daripada satu arah saja. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kita memperbaiki proses nih gitu ya. Nah, proses ini yang tentunya kelakuan atau kegiatan kita sehari-hari untuk kembali lagi nih mensecurekan laptop, mensecurekan handphone, atau mensecurekan perangkat-perangkat IoT yang lain. Karena kita tahu kalau perangkat IoT biasanya kan dia plain gitu ya. Nah, level security-nya ada di mana nih? Jadi levelnya ada di network-nya, ada di platformnya, ada juga di aplikasinya. Jadi ini harus berlapis nih untuk menerapkan security di IoT, solution IoT kalau kita ngomongnya ya. Device-nya sendiri, baru kemudian network, platform, sampai ke apps. Itu dari sisi proses. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melihatnya atau mensecurekan dari sisi teknologinya sendiri gitu. Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita tahu ya, contohnya kita semua sekarang terhubung ke internet. Tapi internet kita ini masih internet versi 4 semua nih. Masih belum versi 6. Bahkan versi 6 Enhanced pun sebenarnya sudah ada. Kalau ditanya IP version 6 di Indonesia sudah siap. Sudah ada dan sudah siap. Bahkan perangkat-perangkat kita itu sudah support sebenarnya IP version 6. Tinggal nanti bagaimana teman-teman yang penyedia jaringan, baik itu jaringan yang sifatnya privat, dalam hal ini kalau BCA kan jaringannya BCA gitu ya, sudah support IP version 6 belum? Sudah pakai RSR6 belum gitu ya? Itu harus dilihat. Dengan begitu maka kita bisa end-to-end nih security-nya. Kalau sekarang version 4 kan di tengahnya pasti ada gateway, di tengahnya ada mediation device, di tengahnya ada network address translation gitu ya, karena nggak cukup nih alokasi IP di version 4. Itu juga harus dilihat. Belum nanti bagaimana teknologi 5G nanti diimplementasikan. Di sana bisa bikin slicing bener-bener nih, antara mana yang jaringan publik, mana yang jaringan perbankan, mana yang jaringan government, dan segala macamnya. Nah, ini yang kita selalu mengatakan juga. Tentunya dalam memilah dan memilih teknologi dan implementasi teknologi, kita harus selalu menerapkannya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi jangan sampai overkill juga, teknologinya terlampau mahal, terlampau canggih, nggak kepake juga gitu. Jadi kita harus cermat untuk itu, sehingga lengkapkan tadi ya, people-nya dibenerin, prosesnya dibenahin, teknologinya di-enhance. Terima kasih.